Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan bicarakan tentang antioksidan, radikal bebas, dan penuaan tubuh. Baik benda mati maupun benda hidup semua akan mengalami penuaan. Makanya tidak heran kita mengenal ada istilah bangunan baru, ada bangunan tua, ada orang tua, ada anak-anak. Semua akan mengalami penuaan atau semua akan menjadi tua. Yang menjadi masalah kalau tua datang sebelum waktunya. Contoh, usia masih 40 tahun seperti orang usia 70 tahun. Atau orang baru berusia 30 tahun seperti orang usia 50 tahun. Masih usia 30 tahun sudah mengalami keriput kulit, sakit-sakitan. Ini bisa dikatakan usia tua datang lebih dini. Kenapa besi bisa menjadi berkarat atau minyak bisa menjadi tengik? Ini karena adanya senyawa perusak yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana agar besi tidak mudah berkarat? Biasanya kita kasih cat. Bagaimana agar minyak tidak mudah tengik? Maka produsen minyak menambahkan suatu zat yang dapat berfungsi untuk menjaga keawetan minyak agar tidak mudah tengik. Senyawa perusak tersebut bisa kita namakan sebagai radikal bebas. Sedangkan pelindung dari kerusakan tersebut kita sebut sebagai antioksidan. Ini contoh lain akibat serangan radikal bebas. Anda pasti akan menyangka kalau orang B lebih tua usianya dari orang A. Padahal mereka itu kembar. Bedanya yang B merokok, yang A tidak merokok. Apa yang menyebabkan kembar tapi nampak beda usia? Tidak lain karena adanya zat yang tidak baik buat tubuh yang terdapat di dalam rokok, yaitu radikal bebas. Jadi bisa dikatakan radikal bebas adalah ancaman terbesar bagi kesehatan dan kecantikan dewasa ini. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul dengan elektron yang tidak berpasangan. Dalam pencarian mereka untuk menemukan elektron lain, mereka sangat reaktif dan menyebabkan kerusakan pada molekul sekitarnya. Radikal bebas yang mengancam kita semua, yang mengancam manusia ternyata berada di mana-mana. Bisa di luar ataupun di dalam tubuh itu sendiri. Radikal bebas ini berkontribusi terhadap berbagai penyakit kronis dan penyakit degeneratif seperti serangan jantung, Alzheimer, stroke, dan bahkan kanker. Jadi kita harus waspadai sekali ini. Radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia berasal dari dua sumber, yaitu yang endogen atau dari dalam tubuh dan eksogen atau dari luar tubuh. Radikal bebas dapat terbentuk dalam tubuh saat bernapas sebagai hasil samping proses oksidasi atau pembakaran. Jadi, selama kita bernapas, selama kita memproduksi energi dari makanan yang kita makan, selama itu pula radikal bebas terbentuk. Ada sekitar 2-5% radikal bebas atau radikal superoksid dihasilkan selama proses perubahan makanan menjadi energi. Intinya, selama kita bernapas, selama itu pula tercipta radikal bebas. Demikian juga sel darah putih juga memproduksi radikal bebas untuk melawan infeksi ataupun kuman. Sedangkan radikal bebas eksogen dipicu dari antara lain asap rokok, pencemaran udara, obat-obatan tertentu, sinar
ultraviolet, pestisida, radiasi, dan zat kimia pencemar lainnya. Kegiatan olahraga yang berlebihan, adanya kelainan sendi dan jaringan, otot yang nyeri, diabetes yang tidak terkendali, stres, peradangan juga memicu terjadinya radikal bebas. Nah, paparan radikal bebas yang berlebihan dan berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan sel, mengurangi kemampuan sel untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian sel. Radikal bebas yang bersifat reaktif dapat menyebabkan kerusakan sel, kematian sel, mengurangi kemampuan adaptasi sel sehingga timbul gangguan atau penyakit. Zaman dulu banyak orang jemur pakaian di terik matahari. Tujuannya apa? Kita tahu biasanya tujuannya untuk mengeringkan, tapi juga untuk membunuh kuman. Ketika sinar ultraviolet ke bumi dihasilkan oksigen singlet, yaitu oksigen yang sangat radikal dan dapat menyebabkan bercak penuaan. Dan disinilah peranan ozon memilah atau menyaring seberapa banyak sinar ultraviolet masuk ke bumi. Jadi radikal bebas dari ultraviolet bisa memicu bercak-bercak penuaan pada kulit kita. Ketika lemak di mata dirusak oleh radikal bebas, maka terbentuklah peroksida lemak. Dan warna peroksida lemak ini putih kabut yang akan mengaburkan penglihatan atau memicu terjadinya katarak. Lemak di dalam pembuluh darah yang dirusak oleh radikal bebas kemudian terjadi peroksida lemak akan membahayakan tubuh karena memicu penyumbatan, dan kalau sumbatan itu di area jantung bisa memicu serangan jantung. Di otak memicu stroke. Di ginjal bisa memicu gagal ginjal, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu bahwa membran sel kita dibangun oleh lemak atau sel punya pagar. Pagarnya itu dibangun dari lemak. Ketika lemak itu dirusak oleh radikal bebas, maka pagarnya bisa jadi rusak. Dan ibarat rumah, kalau pintu atau pagarnya rusak, maka penyusup lain mudah masuk dan merusak isi rumah. Demikian juga dengan sel yang dinding selnya dirusak oleh radikal bebas, maka sel tidak dapat berfungsi dengan baik. Padahal sel adalah bagian tubuh terkecil yang melakukan fungsi seperti halnya tubuh secara utuh. Kalau sel banyak yang rusak, maka tubuh pun tidak berfungsi dengan baik. Demikian juga kalau DNA sel rusak, maka lama-kelamaan bisa memicu terjadinya keganasan atau sel kanker. Lebih dari 50 penyakit berkaitan dengan radikal bebas. Bahkan Hansen tahun 1989 mengatakan 85% penyakit kronis dan degeneratif itu akibat dari radikal bebas. 85%. Bagaimana agar radikal bebas tidak menumpuk di dalam tubuh kita? Bagaimana agar radikal bebas itu tidak mudah menyerang tubuh kita, tidak merusak tubuh kita? Jawabannya, kita membutuhkan antioksidan, yaitu suatu senyawa yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif, membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil. Itu antioksidan. Nah, ada antioksidan endogen yang dibentuk oleh tubuh seperti SOD, katalase, dan glutathione peroksidase,
Ada juga yang dari luar, yaitu dari makanan kita seperti vitamin C, vitamin E, beta-karotin, dan flavonoid lain. Yang semuanya itu berjibaku meredam atau melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Kalau antioksidannya sedikit, maka yang terjadi peningkatan risiko gangguan fungsi tubuh, penuaan dini, dan penyakit degeneratif. Sinergi mempunyai produk yang kaya antioksidan, yaitu Mistika, Nutribus, dan juga Spirulina, dan beberapa produk yang lainnya. Mistika yang terbuat dari acai dan beragam buah beri serta teh hijau ini memiliki antioksidan yang luar biasa. Pengujian antioksidan antosianin, fenolik, dan katekinnya melebihi produk lain yang ada di pasaran. Hasil penelitian membuktikan dengan mengkonsumsi Mistika dengan takaran 2 kali sehari selama 3 minggu mampu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas sebesar 43%. Produk yang kedua yang kaya antioksidan adalah spirulina. Spirulina mengandung antioksidan beta-karotin, klorofil, zeaxanthin, dan phycocyanin yang tinggi, yang siap menemani kita di dalam menghadapi aktivitas harian yang super sibuk. Alga ini terkenal sebagai superfood karena memiliki nilai gizi yang lengkap sekali. Selanjutnya, Nutribus. Selain mengandung serat ditambah dengan vitamin dan mineral, di dalam komposisi Nutribus juga mengandung banyak antioksidan. Inilah keunggulan dari Nutribus yang jarang dimiliki oleh produk lain di pasaran. Nah, Bapak Ibu, demikian uraian saya tentang antioksidan, radikal bebas, dan penuaan dalam topik bahasan antioksidan untuk anti-aging kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.